Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar lagi ya. Persiapkan diri kalian untuk memulai proses pembelajaran. Jangan lupa mandi dan juga sarapan ya sebelum menyimak video ini. Kita memasuki pembelajaran 6, berarti ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 1, subtema 3 yaitu tema 1. Berarti nanti kita minggu depan akan beralih ke tema 2. Simak baik-baik agar nanti ulangan bisa mengerjakan soalnya. Hari ini kita hanya mempelajari tentang cara menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu didapat dari yang pertama. Caranya adalah kalian harus membaca keseluruhan paragraf yang ada. Ya. Membaca keseluruhan paragraf yang ada itu kalau bisa sebanyak 2 kali atau lebih dari 2 kali. Jadi kalau ada sebuah paragraf dibaca berulang-ulang. Kalau cuma 1 kali mungkin kalian tidak akan bisa menarik kesimpulan dengan baik ya. Kemudian setelah dibaca seluruhnya, lalu yang kedua, catat setiap kata atau kalimat yang dianggap penting. Misalnya ada kata penting, itu kalian garis bawahi ya. Atau kalimat penting kamu garis bawahi nanti. Itu akan menjadi patokan nanti. Kemudian yang terakhir, setelah tadi ditulis atau digaris bawahi, nah, gabungkan masing-masing kata atau kalimat penting tadi menjadi sebuah kalimat yang utuh ya. Jadi gabungkan kata-kata penting tadi yang sudah kamu catat jadi sebuah kalimat ya. Ulang ya. Yang pertama tadi dibaca, paragrafnya dibaca. Setelah dibaca diapakan? Dicatat kata atau kalimat yang pentingnya dicatat. Yang menurut kalian penting saja. Kemudian setelah dicatat, ya, catatan itu nanti digabungkan menjadi sebuah kalimat yang disebut dengan kesimpulan ini. Ya. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik contoh soal berikutnya. Hari Senin menjadi hari yang sangat berat bagiku. Aku harus bangun lebih pagi daripada biasanya. Membantu keluarga memang tugasku. Terlebih setelah ayahku meninggal, aku harus lebih bekerja keras entah di sekolah maupun di rumah. Namun demi ibuku setiap hari akan kulakukan. Nah, setelah dibaca, kalian catat mana yang menjadi kata atau kalimat yang penting ya. Kira-kira seperti apa? Hari Senin menjadi hari yang sangat berat bagiku. Aku harus bangun lebih pagi daripada biasanya. Membantu keluarga. Nah ini, membantu keluarga. Ini adalah kalimat penting. Atau kata yang penting ya. Membantu keluarga memang tugasku. Terlebih setelah ayahku meninggal, aku harus lebih bekerja keras. Jadi, aku kan suka membantu keluarga. Tapi setelah ayah meninggal, aku harus bekerja keras. Entah di sekolah maupun di rumah. Namun demi ibuku setiap hari akan kulakukan. Nah ini hanya 2 kalimat penting ya. Kalian bisa menganggap kalimat yang lain lebih penting, tapi menurut Pak Bu ini yang penting. Membantu keluarga dan bekerja keras. Kira-kira kalau digabungkan menjadi seperti ini. Ya. Aku bekerja keras ya demi keluarga atau aku bekerja keras demi ibu. Tadi kata-kata pentingnya adalah bekerja keras, membantu keluarga ya. Setelah ayah meninggal berarti bekerja kerasnya adalah demi ibuku. Berarti aku bekerja keras demi ibu. Boleh ditambahkan aku bekerja keras setiap hari demi ibu. Atau kesimpulannya aku bekerja keras setiap hari di sekolah maupun di rumah demi ibu. Itu boleh saja ya. Seperti itu kesimpulannya. Berikutnya ya, cara pertama dibaca dulu. Hari ini menjadi hari yang tak terlupakan untuk Nika karena ia mendapat kejutan dari teman-teman sekelasnya. Sebelumnya, ia sudah curiga akan tingkah laku yang aneh dari teman-teman sekelasnya. Benar saja, saat pulang sekolah, teman-teman Nika memberikan kejutan berupa kue ulang tahun dan taburan tepung di badannya.
Nah, kita garis bawahi terlebih dahulu mana yang menjadi kalimat penting. Hari ini menjadi hari yang tak terlupakan untuk Nika karena ia mendapat kejutan. Nah, berarti Nika mendapat kejutan, ya kan? Kejutan ini adalah sebuah kata penting. Dari siapa? Dari teman-temannya, dari teman-teman kelasnya. Kemudian dia sudah curiga karena teman-temannya kan aneh ya, bertingkah aneh. Benar saja saat pulang sekolah, teman-teman Nika memberikan kejutan berupa kue ulang tahun. Berarti kejutan kue ulang tahun. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil dari paragraf ini ya adalah Nika mendapat kejutan ulang tahun dari teman-temannya. Tadi ya, ada kata-kata kejutan, ya, ada kata-kata ulang tahun. Nah, kita gabungkan kejutan ulang tahun. Ya sudah, kita buat aja kalimat Nika mendapat kejutan ulang tahun dari teman-temannya. Ya, atau boleh ditambahkan dengan setelah pulang sekolah, Nika mendapat kejutan ulang tahun dari teman-temannya. Itu boleh saja. Nah, terserah kamu, yang jelas di sini kalimat penting, kata pentingnya adalah kejutan dan kue ulang tahun. Intinya teman-temannya itu memberikan kejutan ya, itu saja. Berikutnya. Nah, yang ini ya agak sedikit ini. Tahap pertama dibaca dulu. Novel Habibie dan Ainun menceritakan tentang romantika kehidupan Habibie dan Ainun. Ya. Cinta sejati antara, oh ini cinta ini ya. Cinta sejati antara Habibie untuk Ainun yang memberikan semangat serta motivasi dalam keberhasilan seorang Habibie yang tak lain adalah suami tercinta Ainun. Berarti di sini ada kata atau kalimat penting yaitu tentang novel. Nah, bagi yang tidak tahu novel, novel adalah sebuah cerita ya yang panjang dalam sebuah buku. Ya, cerita. Novel itu adalah sebuah buku yang berisi cerita ya. Nah, novelnya berjudul Novel Habibie dan Ainun. Habibie itu adalah Pak Presiden kita ya, presiden yang ketiga. Nah, menceritakan tentang ya romantika kehidupan Habibie dan Ainun. Nah, cinta sejati antara Habibie untuk Ainun yang memberikan semangat serta motivasi. Nah, berarti di sini intinya tentang novel kisah romantika ya kehidupan Pak Habibie. Berarti kesimpulannya adalah kisah cinta Habibie dan Ainun dalam sebuah novel. Ya, atau novel yang berisi tentang kisah cinta Pak Habibie dan Ibu Ainun itu boleh. Ya, itu boleh saja. Tergantung kesimpulan yang kamu ambil nanti. Yang jelas harus ada novel karena novel sini kan termasuk kalimat penting ya, atau termasuk kata penting di novel, dan juga tentang Pak Habibie dan Ibu Ainunnya harus masuk di sini. Ya. Berikutnya, contoh berikutnya. Nah, ini agak panjang, kita bacanya pelan-pelan. Dahulu kala sebelum bangsa Spanyol mendatangi Pulau Negros, Filipina, tanah di sekitar Gunung Kanlaon luar biasa subur. Perkebunan tembakau yang hijau membentang luas di kaki gunung yang indah itu. Masyarakat di sana hidup rukun dan bahagia. Mereka juga hidup berkecukupan karena tanah yang subur menyediakan semuanya bagi mereka. Ternak dapat tumbuh besar dan sehat. Sayur mayur pun tumbuh subur. Tembakau menjadi sumber penghidupan utama mereka. Hasilnya melimpah, sehingga tiap keluarga hidup berkecukupan. Mari kita garis bawahi kata-kata yang penting. Dahulu kala sebelum bangsa Spanyol mendatangi Pulau Negros, Filipina. Nah, di sini kan nama tempat ini ya. Kejadiannya ada di Pulau Negros, yaitu negara Filipina ya. Tanah di sana itu subur. Nah, tanahnya kan subur di sana. Perkebunannya hijau membentang, luas, ya masyarakatnya hidup rukun dan bahagia. Nah, mereka juga hidup berkecukupan. Karena tadi subur ya. Eh, ternak bisa tumbuh besar dan sehat, sayur mayur pun subur, tembakau menjadi sumber penghidupan utama mereka. Hasilnya melimpah sehingga tiap keluarga hidup berkecukupan tuh. Setiap orang yang ada di sana hidup berkecukupan. Berarti kita gabungkan ya, Pulau Negros Filipina
berkecukupan subur. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil dari kata-kata penting tadi adalah masyarakat Pulau Negros, Filipina hidup berkecukupan karena sumber daya alam yang melimpah. Ini bisa kalian ganti, ini tidak harus seperti kesimpulan dari Pak Bayu ya, boleh kalian dengan cara kalian sendiri. Misalnya, masyarakat Pulau Negros, Filipina hidup berkecukupan karena di sana subur, itu boleh ya, atau karena di sana eh, memiliki kekayaan alam yang melimpah, atau seperti apa. Yang jelas masyarakatnya itu harus ada, Pulau Negros ya, Filipina itu hidup berkecukupan. Intinya itu saja, masyarakat di sana hidup berkecukupan. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dalam paragraf seperti ini ya. Nanti untuk paragraf berikutnya harus bisa kalian ambil kesimpulan sendiri. Setelah dibaca, catat kalimat pentingnya atau kata-kata penting seperti ini ya, di garis bawah seperti ini. Nah, lalu digabungkan. Yang penting-penting tadi kamu gabungkan menjadi sebuah kalimat yang utuh seperti ini. Nah, kemudian ada lagi paragraf seperti ini. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berarti setelah dibaca kita catat ya, baca lagi lalu kita garis bawah yang pentingnya. ASEAN harus dapat memberikan manfaat. Manfaat penting ya nih bagi semua anggotanya. Untuk itu berbagai kerjasama, ini penting juga, dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Nah, berarti kerjasama tadi harus menghasilkan kesejahteraan bagi semua anggota. Anggota ASEAN itu siapa? Ya negara-negara seperti Indonesia, Filipina, ya Brunei, Malaysia itu. Nah, kerjasamanya itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik demi kemajuan semua anggota. Jadi kerjasama itu demi kesejahteraan untuk memajukan negaranya masing-masing ya. Berarti kata-kata penting ini kita gabungkan jadi satu. ASEAN ya, ASEAN, ini ASEAN, manfaat, kerjasama, kesejahteraan, kemajuan. Berarti bisa seperti ini. Berbagai kerjasama dilakukan untuk memberikan kemajuan bagi seluruh anggota ASEAN. Intinya adalah kerjasama tadi ya itu dilakukan untuk memberikan kemajuan supaya apa? Negara-negara itu maju. Siapa? Negara-negara siapa? Yaitu negara-negara anggota ASEAN. Intinya ini. Ya. Nah, kemampuan untuk menarik kesimpulan ini tidak bisa kita dapatkan instan. Berarti kalian harus bisa atau harus terus melatih kemampuan membaca terus-menerus sehingga kalian bisa menarik kesimpulan yang ada. Ya, jangan sampai di kelas 6 apalagi nanti kalian masuk SMP tidak bisa menarik kesimpulan dari satu paragraf ya. Nanti untuk tingkat SMP mungkin dari satu bukan dari satu paragraf, mungkin dari satu buku itu kalian menarik kesimpulan atau dari satu cerita, satu cerpen ya, cerita pendek. Nanti kalian akan bisa menarik kesimpulan. Untuk itu tingkatkan kemampuan membaca kalian supaya jangan hanya bisa membaca tapi juga memahami bacaannya. Akhirnya kita masuk ke tahap kesimpulan ya. Tadi seperti yang sudah Pak Bibi bilang, untuk bisa menentukan kesimpulan, kita harus membaca dengan intensif. Bacalah dengan intensif. Intensif itu apa? Intensif itu ya berarti membaca dengan saksama, bukan buru-buru selesai, sudah. Terus apa yang dibaca itu kamu lupakan, terus tidak paham. Itu salah. Nah, kemudian tidak hanya membaca dengan saksama, berulang-ulang, tidak. Kita harus latihan. Terus-menerus latihan dengan paragraf-paragraf cerita-cerita yang lain supaya nanti kalian bisa menarik kesimpulan itu sendiri. Ya, sekian pembahasan materi dari Pak Bayu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.